Ada 3 orang yang tidak bisa kita bantah di dunia ini. Penguasa, tapi kalau kita berduit, terkentut pun kita. Makanya Rasulullah berpesan bahwa jangan sampai kita orang-orang yang tahu agama ini dekat kepada penguasa, terutama penguasa yang jahat. Karena tapi bukan saja Allah yang menjanjikan promo besar saat ini di 10 hari terakhir Ramadan itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Khatib mengajak kepada diri sendiri dan kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di situ diceritakan tentang asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar ini. Waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tersenyum. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah?" Diperlihatkan oleh Jibril gambaran di akhirat kepadaku. Masing-masing nabi masuk surga bersama umatnya. Masing-masing umat dipimpin oleh para nabi. Tapi ada satu orang nabi yang masuk surga sendirian dengan menenteng pedang yang terbuat dari rahang unta. Jadi tidak ada pengikutnya. Itu yang membuat Rasulullah tersenyum. Siapa nabi itu ya Rasulullah? Namanya Sam'un Al-Ghazi. Jadi Nabi Sam'un Al-Ghazi ini dia siang malam berdakwah, mengajak orang kepada tauhid dan berperang. Makanya dia sering menenteng pedang itu karena banyak orang memusuhinya dan memeranginya. Namun dia diberikan kelebihan oleh Allah, kekuatan tubuh dan ketangkasan dalam berperang, taat beribadah, dan dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Walaupun dia berdakwah tidak ada pengikutnya, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Kalau kita biasanya kalau udah rajin ibadah, susah hidup, akhirnya malas aku sholat lagi, udah capek aku sholat, enggak berubah hidup aku. Tapi ini lihat, Sam'un Al-Ghazi beribadah, kemudian berdakwah, tidak ada pengikut, tapi tidak pernah putus asa. Dia terus berdakwah. Lawannya waktu itu seorang raja yang sangat zalim, yang sangat berkuasa, kemudian sangat kaya raya. Dan kita memang sudah umum mengetahui ada 3 orang yang tidak bisa kita bantah di dunia ini: penguasa, orang kaya, sama orang gila. Itu resikonya sama. Kalau penguasa kita tantang, maka akan dicari apa yang akan membuat kita lemah. Orang kaya kita tantang, dia akan juga bisa mencelakakan kita, apalagi juga orang gila. Makanya waktu itu dakwah Sam'un itu kurang diterima karena dia miskin, dia tidak punya harta. Sementara raja yang selain berkuasa, dia juga punya banyak uang untuk bisa mengalihkan perhatian masyarakat. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah itu adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh hendaklah kalau bisa ada kesempatan untuk kaya, bekerja keraslah untuk kaya. Karena kalau dia kaya, dia nyumbang itu tidak akan mengganggu dan tidak akan ada maksud apa-apa. Karena kebanyakan kalau harta itu di tangan orang-orang yang jahat, setelah dia pensiun baru dia ke masjid, tuh rajin dia nyumbang ke masjid. Akhirnya masjid itu macam dia nanti yang punya, karena dia menganggap dia banyak uangnya masuk masjid itu. Sehingga kita ingat dulu ada dia karena tidak dipilih orang, dia jadi anggota dewan, akhirnya dia minta balik apa-apa yang sudah dia sumbangkan ke masjid itu. Ini karena dia tidak faham. Makanya orang-orang soleh harus berduit, orang-orang soleh harus kaya. 10 di antara sahabat Rasulullah yang masuk surga itu rata-rata miliarder. Bukan berarti orang miskin itu tidak baik. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan dan itu baik bagi dirinya. Tapi jangan sampai orang muslim yang selalu mengatakan, "Tuh apa aku kaya, nanti aku kaya sombong aku nanti." Ini seharusnya ditinggalkan.
Kalau memang ada kesempatan untuk kaya, Rasulullah sendiri mengakui bahwa sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda, dan sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, ketika harta di tangan orang-orang jahat, akhirnya mereka gunakan untuk menghancurkan kebaikan. Salah satunya ini yang dirasakan Sam'un Al-Ghazi. Ini sejarah yang berulang. Jadi kita tahu kalau kita tidak berduit, kita tidak akan didengarkan orang sekalipun kita benar. Tapi kalau kita berduit, terkentut pun kita termotivasi orang dengar kentut kita. Itulah kadang perbedaan yang sangat mencolok yang terjadi di masyarakat kita. Ukuran kebenaran itu berdasarkan jumlah uang dan kekayaan. Makanya kalau ustadz hidupnya susah, itu kasihan itu. Apalagi dia dibawahi oleh orang-orang, hilang ilmunya langsung. Karena apa? Dia di bawah perintah orang. Jadi kalau sempat para ustadz bekerja dengan orang lain, nah ini sulit, karena dia harus tunduk kepada atasannya. Dan kalau atasannya berbuat salah, dia tidak akan berani menegur, dan itu tidak akan mungkin dia berani menegur. Makanya Rasulullah berpesan bahwa jangan sampai kita orang-orang yang tahu agama ini dekat kepada penguasa, terutama penguasa yang jahat. Karena apa? Nanti kita akan dibelinya, loyalitas kita itu akan dibelinya. Harga diri kita pun bisa dibelinya. Apa mau kau macam-macam sama aku ngaji. Sehingga kadang saya begitu ceramah di beberapa kampus, saya melihat ustadz-ustadz yang saya kagumi, tapi karena di bawah orang, dan orang yang membawahinya itu bukan orang tahu agama, itu akhirnya tertunduk lesu semuanya. Sampai saya bilang, biarlah kita susah buka usaha atau kita buka sekolah sendiri daripada kita harus di bawah orang. Nanti itu akan membahayakan iman bagi para ustadz, para mubalik. Nah, jadi ini kita butuhkan apa? Ternyata kekayaan itu sangat dibutuhkan untuk dalam dunia dakwah. Sehingga di akhirat besok ada orang mati syahid yang dihadapkan ke surga. Dia waktu dimasukkan ke surga, kata orang yang mati syahid ini, jangan kami yang dimasukkan dulu ya Allah, masukkanlah para ustadz-ustadz kami, karena dari mereka lah kami tahu tentang keutamaan jihad ini. Akhirnya ustadz-ustadz pula yang mau dimasukkan ke surga. Kata ustadz-ustadz ini, jangan kami ya Allah, kalau tidak ada orang-orang kaya dermawan, kami tidak akan bisa tenang berdakwah, karena ada orang-orang dermawan lah yang membantu kami. Jadi itulah kedudukan orang-orang kaya dermawan di dalam Islam ini. Karena ini kita udah lihat bagaimana Nabi Nuh, dia dilumpuhkan oleh istrinya sendiri karena tidak sanggup menahan kemiskinan. Istri Nabi Lut, karena miskin dia tidak sanggup, akhirnya dia mengkhianati suaminya. Nah begitu juga nih dengan Sam'un Al-Ghazi, tidak ada yang mendukungnya sama sekali. Begitu raja mengadakan sayembara, siapa yang bisa melemahkan Sam'un Al-Ghazi, maka akan kuberikan kekayaan. Salah satu yang ikut melamar jadi peserta sayembara adalah istrinya sendiri. Jadi istrinya bersedia untuk mencari apa yang membuat lemah suaminya. Pada malam hari dia coba mengikat tangan dan kaki Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ingin beribadah di malam hari, dilihatnya tangannya terikat, dia tanya, siapa yang mengikat aku? Aku, suamiku, aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatanmu. Kemudian Sam'un Al-Ghazi pun sambil menggeliat melepaskan ikatan itu. Ikatan seperti ini tidak akan berpengaruh kepada tenagaku. Besoknya dia datang lagi melapor kepada raja, berhasil dia melepaskan diri raja. Coba pakai yang lebih kuat ikatannya, dipakai yang lebih kuat, malam diikat lagi, tetap terlepas lagi. Kemudian istrinya menggunakan teknik rayuan. Kita kan sudah lama berumah tangga, masa kau tidak pernah mau jujur? Apa yang bisa membuat tubuhmu ini lemah? Dirayu oleh istrinya, akhirnya Sam'un Al-Ghazi pun mengatakan yang memang dilarang oleh Allah untuk mengatakannya. Kau lihat rambutku panjang? Iya. Kalau kau mengikat aku dengan rambutku ini, maka hilanglah tenagaku. Nah, dapatlah dia yang menjadi kelemahan Sam'un Al-Ghazi. Begitu tidur, dia potong rambut suaminya untuk bisa mengikat tangan dan kakinya. Begitu Sam'un Al-Ghazi bangun hendak beribadah, telah melemah seluruh tubuhnya. Istrinya pun melapor kepada raja, aku telah berhasil melemahkan Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ditangkap, diikat di istana,
Kemudian puaslah mereka membalaskan yang selama ini tidak bisa mereka lakukan, memukul, mencongkel matanya, memotong telinganya. Saat itu Sam'un al-Ghazi menangis. Nangis bukan karena dia dipukuli, tidak, penyesalan dia, minta ampun dia ke Allah atas dia mengucapkan apa yang tidak boleh untuk dia ucapkan. Itu yang dia sedihkan. Orang serah pukul-pukul lah, mau congkel mata congkel lah. Yang disesali dia sambil menangis adalah memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah itu minta ampun kepada Allah. Nah, Sam'un al-Ghazi dia rela, sakitilah aku, kalian pukullah aku, yang penting aku minta ampun kepada Allah. Tobat Sam'un al-Ghazi pun diampuni oleh Allah, karena Allah ini menilai tobat seorang hamba itu berdasarkan hatinya, penyesalannya. Inilah yang dikatakan ulama, tobat banyak manusia itu adalah tobat yang pendusta, istighfar rajin tapi kelakuan tidak berubah. Kita puasa memang puasa, lapar kita tahan, mata kita berbuka dari pagi, mulut kita ngolah orang juga, yang dagang menipu juga, perut aja dia yang puasa, selebihnya tidak ada yang puasa, dan dia tidak menyesalinya. Nah, itu yang membuat lama hidup kita berubah. Tapi Sam'un al-Ghazi dia menangisi kesalahannya dan tidak menyesalinya. Dia dipukul orang, silahkan, manusia mau nyakiti aku silahkan, yang penting aku menyesal kepada Allah atas apa yang kulakukan. Sehingga tobat Sam'un al-Ghazi diterima oleh Allah. Malaikat Jibril pun turun atas perintah Allah, mengatakan kepada Sam'un, Sam'un, dosamu telah diampuni oleh Allah. Allah bertanya kepadamu, apa yang kau inginkan sekarang? Kembalikan kekuatan aku Jibril. Akhirnya dikembalikanlah kekuatan dia, dikembalikan matanya, telinganya. Dia goncang istana itu waktu dia terikat, rubuh istana itu karena kekuatan tenaganya. Istrinya pun mati, belum sempat mendapatkan kekayaan. Raja itu pun mati. Sebagian masyarakat lari kocar-kacir. Disitulah Sam'un al-Ghazi bersumpah, aku akan menebus kesalahanku ya Allah, berjuang di siang hari, beribadah sepanjang malam sampai 1000 bulan. Nah, itulah sumpah Sam'un al-Ghazi. Mendengar itu sahabat pun terdiam. Beruntung betul Sam'un al-Ghazi ya Rasulullah, umurnya panjang, bisa dia beribadah 1000 bulan, sementara kami umatmu ini umurnya pendek-pendek. Bagaimana kami bisa menyaingi ibadah yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghazi? Maka turunlah surat Al-Qadr itu. Itulah yang membuat hebatnya umat muslim ini. Dia hanya perlu mengintainya di 10 hari terakhir saja. Beribadah dia sekuat-kuatnya menghadap kepada Allah, dapat dia 1 malam kemuliaan itu, maka ibadahnya sama dengan 1000 bulan, seperti apa yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghazi. Nah, itulah keistimewaan yang diberikan Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi bukan saja Allah yang menjanjikan promo besar saat ini. Di 10 hari terakhir Ramadan itu mall pun promo pula. Jadi pecah konsentrasi orang dibuatnya. Promo mana yang harus diikuti? Promo Allah atau promo mall? Nah, rata-rata akhirnya masjid itu di penghujung itu nanti mulai sepi. Jadi bukan menaik dia amalan itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kita sudah dapat amalan seperti Sam'un al-Ghazi, tidak perlu berpayah-payah sampai 1000 bulan, tapi kita hanya disuruh agak ekstra saja di 10 hari terakhir Ramadan. Jangan kendurkan ibadah kita, tetap kita istiqomah, paksakan diri, karena nafsu kita ini jahat, dia tidak suka kepada yang baik-baik. Jadi kita harus paksa dia. Kalau kita udah paksa dia, dia tunduk, insya Allah dia akan terbiasa, dan kita akan dapat di luar Ramadan nanti menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina